Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhaini Maisura dengan NIM A1C11960. Saya berasal dari kelas reguler C19 dengan kelas praktikum kimia organik, yaitu kelas atau ruangan R005. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kalibrasi termometer, di mana kalibrasi termometer ini termasuk kepada praktikum kita, yaitu praktikum kimia organik kedua dengan judul praktikum yaitu kalibrasi termometer dan penentuan titik leleh. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang kalibrasi termometer. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara kalibrasi termometer, silahkan saksikan video ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran tentang kalibrasi termometer, akan lebih baik kita membahas tentang apa sih termometer tersebut. Nah, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, temperatur, atau perubahan suhu. Istilah termometer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu thermo yang artinya panas, dan meter yang berarti untuk mengukur. Nah, adapun prinsip kerja dari alat termometer ini adalah menggunakan prinsip pemuaian zat, di mana pemuaian adalah bertambahnya volume suatu zat akibat dari bertambahnya suhu zat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kalibrasi termometer tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan kalibrasi termometer? Nah, jadi kalibrasi termometer adalah proses untuk menetapkan skala pada termometer tersebut. Hal ini bertujuan agar skala termometer sesuai atau menunjukkan nilai suhu yang tidak menyimpang dari nilai suhu yang sebenarnya. Nah, kalibrasi termometer ini sangat kita perlukan, tidak hanya pada alat termometer, namun pada alat-alat lainnya seperti timbangan, neraca, ataupun alat-alat praktikum yang kita gunakan yang membutuhkan kalibrasi, maka kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Adapun tujuan dari kalibrasi termometer ini adalah untuk menera atau menguji kemampuan kerja dari alat tersebut, baik dalam mengukur batas skala bawah dan batas skala atas termometer tersebut, di mana kalibrasi batas skala bawah termometer biasanya digunakan dengan campuran bubuk es ditambah dengan air, sedangkan untuk mengukur atau kalibrasi termometer batas skala atas menggunakan air mendidih. Nah, selanjutnya kita masuk kepada cara kalibrasi termometer tersebut. Nah, jadi cara kalibrasi termometer tersebut tidaklah begitu rumit. Nah, jadi prosedurnya dapat teman-teman ikuti melalui langkah-langkah yang saya sampaikan. Di mana yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat campuran bubuk es ditambah dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam labu, di mana pada praktikum kali ini kami menggunakan labu Erlenmeyer dengan ukuran 250 ml. Nah, kita membuat campuran bubuk es ditambah dengan air tersebut ke dalam labu Erlenmeyer tersebut, sehingga 2/5 volume atau bagian dari Erlenmeyer tersebut terisi. Nah, selanjutnya kita pada tahap yang kedua adalah memasukkan termometer tersebut ke dalam labu Erlenmeyer sehingga ujung dari termometer tersebut menyentuh campuran bubuk es dan air tersebut. Nah, selanjutnya kita perlu untuk menyumbat. Yang ketiga itu kita perlu untuk menyumbat mulut dari labu Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan gabus. Hal ini bertujuan untuk mengisolasi campuran tersebut dari udara luar, di mana udara luar ini bisa mempengaruhi hasil pengukuran batas skala bawah dari termometer tersebut. Jadi kita perlu untuk mengisolasi campuran dalam labu Erlenmeyer tersebut. Nah, ketika termometer menunjukkan skala atau suhu, maka itu merupakan batas bawah skala dari termometer tersebut. Nah, untuk mengukur batas atas atau batas skala atas dari termometer tersebut, kita dapat mengulangi prosedur 1, 2, dan 3 tersebut, di mana kita mengisi 2/5 bagian dari labu Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan air atau aquades. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan termometer tersebut kira-kira 1 cm
berada di atas permukaan air tersebut. Nah, dalam proses pemasukan termometer ini kita perlu memperhatikan bagaimana posisi dari termometer tersebut. Kita harus memposisikan termometer tersebut tegak lurus atau vertikal kepada labu Erlenmeyer tersebut. Hal ini agar pengukuran suhunya juga menjadi pengukuran suhu yang benar. Nah, kemudian kita juga perlu untuk mengisolasi mulut labu Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan gabus. Hal ini bertujuan juga sama untuk mengisolasi air tersebut. Nah, selanjutnya kita perlu mendidihkan labu Erlenmeyer yang telah berisi air tersebut dan telah dimasukkan termometer tersebut hingga mendidih. Nah, ketika termometer atau air telah mendidih dan termometer menunjukkan suhu yang konstan, maka itu merupakan batas skala atas atau batas skala atas dari termometer tersebut. Nah, jadi itulah cara yang kita gunakan untuk mengukur atau menentukan batas skala bawah dan batas skala atas termometer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.